Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka Hari Lebaran Betawi di Monas. Rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkannya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pendinginan oleh pemadam. Itu yang terbakar apa, Pak? Styrofoam kan? Styrofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana, Pak? Justru lagi diselidikin, Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Listrik atau apa? Rumah kosong sih ini. Oh. Nggak ada penghuninya maksudnya. Oh. Jadi pagi datang, sore pulang. Oh. Ada ledakan tadi, Pak? Ada. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Sementara Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Kebonjeruk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan pemirsa di Kebonjeruk, Jakarta Barat ini terbakar. Dan tadi informasinya baru saja kita sampaikan dan sudah Anda saksikan di layar televisi Anda, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pengendara sepeda motor di Pekanbaru Riau jatuh dari flyover atau jembatan layang. Korban yang mengalami kecelakaan tunggal ini mengalami kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena luka yang cukup serius. Kamera pemantau atau CCTV merekam detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang jatuh dari flyover di perempatan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Sabtu pagi. Dari hasil olah TKP terungkap korban bernama Saud Bicara Perlindungan mengalami kecelakaan tunggal, menabrak dinding pembatas jembatan flyover dan terjun ke bawah. Kecelakaan tunggal terjadi saat hujan gerimis dan jalan di atas flyover dalam kondisi licin. Korban yang mengalami luka cukup serius langsung dibawa ke Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Penyebab kecelakaan ini diduga karena korban kurang hati-hati dan konsentrasi ketika berkendara. Kalau kita melihat dari rekaman CCTV terlihat pada saat itu pengendara mengendarai, kemudian menabrak pembatas, kemudian terpental sempat tersangkut di pembatas pagar flyover, kemudian terjatuh ke bawah. Video pengendara sepeda motor yang jatuh dari flyover sempat viral di media sosial. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang.
Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meletus 2 kali berturut-turut pada Jumat sore. Warga di sekitar kaki gunung merasakan letusan seperti gempa dan hujan abu melanda daerah Salim Paung di Tanah Datar dan Lasi di Agam. Video amatir merekam detik-detik Gunung Merapi meletus, disertai guncangan gempa Jumat sore. Asap hitam terlihat membumbung dari kawah di puncak gunung. Warga dari stasiun pemancar Pandai Sike mengaku merasakan getaran gempa saat Gunung Merapi meletus. Sementara petugas pos pengamat gunung api mencatat, Gunung Merapi mengalami erupsi 2 kali sepanjang Jumat sore. 2 kali erupsi ya. Untuk erupsi yang pertama terjadi pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitude 30,9 mm dengan durasi 40 detik. Kemudian untuk erupsi yang kedua terjadi pada pukul 16.41 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini juga terekam pada seismograf dengan amplitude 1,2 mm dengan durasi cukup lama, 155 detik. Gunung yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairback di puncak Gunung Merapi. Warga juga diminta menggunakan masker jika terjadi hujan abu. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Papua bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah menggelar undian nasional Simpeda periode kedua tahun 35-2025. Undian tabungan Simpeda berhadiah total hingga 3 miliar rupiah. Bertajuk Gebiar Bumi Cendrawasih Kebahagiaan Nusantara, pengundian diadakan di Gedung Istora Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis malam waktu Indonesia bagian timur. Direktur Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua, Ishak Wopari, menegaskan pihaknya merasa terhormat menjadi tuan rumah pelaksanaan undian tabungan Simpeda 2025. Event ini diakuinya bukan sekedar pembagian undian semata, tetapi merupakan wujud nyata komitmen Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dalam mempererat sinergi, memperluas inklusi keuangan, dan membangkitkan semangat membangun daerah dari pelosok negeri hingga ujung timur Indonesia. Ia juga mengapresiasi kepada nasabah tabungan Simpeda di seluruh Indonesia yang telah menabung dan mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada Bank Pembangunan Daerah. Harapan kami sebagai bank daerah, khususnya saya mewakili Ibu Direktur Utama dan seluruh jajaran direksi, komisaris dan seluruh insan Bank Papua, dengan terpilihnya Bank Papua sebagai tuan rumah
Ini tentunya memberikan satu nilai tambah kepada kami, tapi secara khusus bagi para nasabah Bank Papua yang tersebar di seluruh tanah Papua. Ini untuk terus mencintai banknya, percaya banknya, untuk seluruh transaksinya bisa menggunakan Bank Papua. Karena Bank Papua, bank milik masyarakat Papua yang ada di tanah Papua. Pada puncak acara kegiatan penarikan undian nasional Simpeda periode kedua tahun 35 2025 ini, undian tabungan berhadiah total hingga 3 miliar rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi, salah satu organisasi pendidikan dan kemasyarakatan menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Halal Bihalal ini digelar sambil berdonasi untuk warga Palestina korban kekejaman serangan Israel. Organisasi Pendidikan dan Kemasyarakatan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jumat malam menggelar Haflatul Id yang diselenggarakan di Aula Pertemuan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara ini digelar untuk perkuat tali silaturahmi dan persatuan antara anggota dan pengurus, serta untuk menyemarakan Idul Fitri 1146 Hijriah. Acara ini digelar untuk memperkuat tali silaturahmi dan persatuan antara anggota serta pengurus, dan juga untuk menyemarakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara diisi dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, penampilan musik angklung dari siswa-siswi difabel yang juga melantunkan ayat suci Al-Quran, serta tausiah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Kita mengakrabkan kembali semua unsur pimpinan dalam pengurus maupun semua anggota dan mengevaluasi yang sudah lewat untuk langkah-langkah berikutnya dalam melaksanakan programnya sehingga tercapai apa yang kita targetkan nantinya. Dalam kegiatan sosial, Al-Irsyad berkomitmen untuk terus hadir dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk membantu para korban di Gaza, Palestina. Ya, bantuan mereka langsung ke Gaza. Masing-masing mereka ada konsentrasinya, mungkin seperti ada relief internasional, concern untuk ibu dan anak. Kalau Lasnas Al-Irsyad mungkin memberikan bantuan mendirikan pabrik roti di sana, dan juga yang AWG juga sedang proses untuk rumah sakit. Dalam Haflatul Id ini turut hadir sejumlah tokoh seperti Ali Mukhtar Ngabalin, perwakilan Kedutaan Malaysia, BPJPH, serta Majelis Ulama Indonesia. Dari Jakarta, Steven Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Upaya pencarian pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu membuahkan hasil. Namun naas pemirsa, pendaki bernama Sugeng Parwoto ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi jenazah Sugeng Parwoto, pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan secara estafet oleh tim SAR gabungan dari Pos 3 hingga base camp Tim Boa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban setelah 4 hari pencarian. Pada hari kelima, korban berhasil dievakuasi dari lokasi. Setelah dilakukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Muwardi, Solo untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara 2 tebing, antara pos 4 dan pos 5 dengan kedalaman sekitar 80 meter dan kemiringan hampir 80 derajat. Medan yang ekstrim, cuaca berkabut tebal, serta minimnya penerangan membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Kami belum bisa mengidentifikasi, intinya ranah kami adalah
bisa menemukan korban dan kami serahkan untuk dievakuasi, diserahkan kepada pihak yang berwajib dan kepada keluarga korban. Kalau kedalaman itu ditemukan? Kedalaman untuk diketemukan kurang lebihnya di angka 2 tebing ya. Di 2 tebing itu sekisaran ya 40-an 5. Karena jauh dari 40-an meter jauh dari akses untuk jalan setapaknya. Mas, mengingat itu cukup besar timnya yang kita libatkan, ada kurang lebih 180 orang yang terlibat dalam proses pencarian ini. Dari sejak mulai hari Senin sampai dengan hari ini Jumat, ya seluruh tim sudah melaksanakan proses pencarian dan kemudian secara estafet melakukan evakuasi terhadap korban. Dan untuk dasar pro justisia, karena korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, maka rencana akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Mawardi Solo. Setelah berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke ambulan, jenazah diserahkan kepada pihak kepolisian dan keluarga sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk proses lanjutan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal ini masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Erspati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Membicarakan sejauh itu, mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kan pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum
membahas secara mendalam mengenai. Ya pemirsa, lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung, semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, pemirsa, dengan Dirjen Otda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Jadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium, sehingga PP ini. Keinformasi lainnya, pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020 hingga 2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi,
Dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani mempelesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Barreskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Dia menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya? Ya dia sendiri yang mengembangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi Marganya tidak menerima gitu. Jadi kalau nggak menerima ya laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi kuliner dan juga seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya. Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi
dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah, supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih, Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali, dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang, kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan juga membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, karena membahayakan, jembatan penyeberangan orang di Tipar Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya,
dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang di Cakung ini yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemjasina News melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan juga pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Anyus Sore. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Anyus Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.anyus.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat pula Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mugni. Saya Camar Hena, terima kasih. Sampai jumpa. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan